1. Nah ini, mengapa penting bahwa domikado itu merupakan permainan tradisional asal Maluku. Jadi domikado ini itu permainan tradisional berasal dari asli Indonesia. Jadi kita harus tetap melakukan atau tetap melestarikan budaya bermain domikado ini. Nah jadi di domikado ini ada matematikanya loh, bahwa matematikanya itu tentang pola bentuk melingkar yang ada di dalam permainan. Oke, di sini ada sebuah permasalahan. Nah, sebelum ibu membacakan tentang permasalahannya, ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Di sini ada kelompok yang pertama dan di sini ada kelompok yang kedua. Nah, nanti tolong diamati baik-baik masalah yang ada di dalam sini. Kemudian nanti cermati masalahnya dan ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Jangan lupa dibaca ya LKPD-nya, petunjuk LKPD-nya baik-baik. Ayo, siapa yang mau membaca ini? Nanti dapat poin, dapat hadiah dari ibu. Oke, silakan. Adi, Bastian, Cindy, dan Dita sedang bermain permainan domikado. Domikado adalah permainan tradisional Indonesia yang populer di berbagai daerah, khususnya di Maluku, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Permainan ini dimainkan dengan cara duduk bersila, untuk lingkaran, dan menyanyikan lagu khas domikado sambil menepuk tangan. Setelah mencapai puncaknya, pemain berusaha menghindari tepukan tangan dan pemain lain. Pemain yang terkena tepukan akan mendapatkan hukuman. Kemudian dia pertanyaan kalian atau hukuman lain yang lagi. Oh tadi yang berani kan tadi sudah mendapat susu. Untuk Laka sudah bisa mendapat susu. Di halaman 3 dari 4. Oke, bisa duduk melingkar. Mungkin Rian dan Hasi bisa menghadap ke sana. Karena ini kita mau belajarnya itu di penemuan. Jadi rumusnya itu nanti kalian sendiri yang menemukan. Jadi kalian harus perhatikan step demi step dengan baik. Nah, ini saat bermain domikado, Cindy mengira bahwa dirinya sering terkena hukuman. Artinya apa? Artinya kalau sering terkena hukuman berarti dia kan tekuknya itu yang terakhir, ya kan? Jadi Cindy itu meminta bertukar posisi tempat duduk dengan syarat bahwa posisi yang akan duduk berbeda dengan posisi semula. Jika terdapat 4 orang, yakni Adi, Bastian, Cindy, dan Dita, maka berapa banyak cara yang mungkin dalam menyusun posisi tempat duduk, posisinya tidak sama dengan posisi yang sudah ada. Jadi ada 4 orang yang bermain Adi, Bastian, Cindy, dan Dita. Ibu mau perwakilan dari kalian, 2 orang dari sini dan 2 orang dari sini. Ayo yang 2 maju, siapa lagi yang mau? Oke, ada 2 dari kelompok 1 dan 2 dari kelompok 2. Oke, silakan. Tadi yang membacakan masalah siapa ya? Rasrai. Tadi ada berapa orang? Coba. 4. Ada 4. Siapa aja? Adi untuk Raihan. Kemudian ada Bastian. Bastian untuk Rian. Kemudian Ada Cindy. Cindy untuk Kana. Ada Dita. Ada Dita. Jadi setiap satu huruf Adi diwakili oleh A dan seterusnya. Kemudian nanti tugasnya dari kalian yang berada di bangku itu mengamati posisi duduknya dari mereka, kemudian dicatat di LKPD halaman 4. Ini kan ada A, B, C, D. Ketika kemarin di permutasi linier atau yang berjajar di satu baris, nah A, B, C, D dan D, C, B, A itu dihitung 2 atau berbeda kan? Nah tapi kalau di permutasi siklis itu A, B, C, D, nah kan kalau siklis kan melingkar, berarti kan ini nanti bertemu di sini. Coba di bawah ini. Nah biar kelihatan. Nah kan melingkar, berarti A, B, C, D. Coba sekarang ditulis di LKPD-nya seperti apa posisinya mereka. Cindy, Dita. Sudah, coba sekarang posisi yang kedua. Siapa bisa nebak posisi yang kedua? Saya. Oke, gimana posisinya? Yang C itu bertukar dengan D. D bertukar dengan D.
ketiga. Siapa mau menebak posisi yang ketiga? Saya. Ini Budi sama Dita diganti sama Budi. Dita diganti dengan Budi. Langsung diikuti. Adi, Cindy, Jonathan, Bastian. Jadi teman-temannya kalian yang di depan ini kan sudah kalian putar-putar. Di situ sampai D-nya diputar sebanyak berapa kali? Nah, benar, pintar sekali. Berarti sudah paham ya mengenai perbedaan antara permutasi siklis dan permutasi biasa. Sudah. Oke, berarti terima kasih untuk yang sudah maju. Ibu beri reward. Selanjutnya dibuka LKPD-nya halaman 5. Setelah kita tadi mengumpulkan data terkait dengan beberapa pasangan kemungkinan tempat duduk secara mengikat, coba sekarang di halaman selanjutnya itu terkait dengan hal yang sebelumnya bisa diisi untuk dan mengisinya bisa sambil berdiskusi dengan teman-temannya. Jika ada yang kesulitan bisa bertanya ya. Iya, tadi kemungkinan satu di sini kan Adi. Nah, coba dilihat di sini Adi, Bastian. Iya. Iya, selamat mengerjakan semuanya. Di sini sudah aman. Ini sudah semuanya. Nanti kita satu yang baik. Dipelajari dan didiskusikan antar sesama anggota kelompok. Setelah itu ibu akan memberikan beberapa pertanyaan di halaman selanjutnya. Nanti yang bisa langsung angkat tangan ya. Tadi yang belum dapat reward nanti bisa berkesempatan untuk dapat reward. Sudah selesai ibu. Oke, jadi dua kelompok ini sudah selesai. Selanjutnya di halaman 6, aktivitas 5. Berdasarkan aktivitas yang sudah dilakukan sebelumnya, menurut kalian apa yang dimaksud dengan permutasi siklis? Siapa yang bisa menjawab? Bu. Ya, silakan. Jadi menurut kami permutasi siklis itu adalah pilihan aktif-aktif yang berbeda dalam formasi melingkar atau berlingkaran di mana tidak ada titik awal atau akhir yang tetap sehingga susunan
di kelompok ini dicek oleh kelompok 2, dan kelompok 2 dicek oleh kelompok 1. Sudah? Ini. Oke. Ini. Sudah, sekarang saling berdiskusi untuk mengecek jawabannya. Apakah sudah benar ataukah ada perbedaan? Mengecek jawaban satu sama lain, dipastikan tidak ada langkah yang terlewat dan sudah benar. Sudah dicek? Sudah. Apakah jawabannya sama? Sama. Jadi kesimpulannya adalah, coba dibuka ke halaman selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan yang diamati dari awal. Siapa yang mau menarik kesimpulan? Saya, Bu. Dan silahkan. Untuk kelompok yang ini nanti diperhatikan ya. Nanti kalian bisa memberikan bukan balik jawabannya sama, berbeda atau seperti apa. Jadi jika banyak pemainnya itu ada 3, maka rumusnya itu 3 min 1 sama dengan 2 faktorial. Terus jika banyak pemainnya itu ada 4, maka rumusnya itu 4 min 1 sama dengan 3 faktorial. Maka kita bisa menulis rumus umumnya itu, jika pemainnya itu sebanyak n, maka rumus umumnya itu n min 1 faktorial. Apa? Iya. Apakah sudah benar menurut kelompok ini? Benar, Bu, sama. Oke, silakan duduk. Aduh. Jadi ibu tarik kesimpulan ya, jika ada banyaknya objek, misalkan n dalam permintaan siklus itu, untuk mencarinya adalah PS sama dengan n min 1 faktorial. Itu. Oke, selanjutnya dibuka lembar refleksi yang ada di halaman 8 dan 9. Nah, kalian kan tadi sudah memecahkan masalah tentang posisi duduk dari Adi, Bastian, Cindy, dan Dita. Nah, sudah terpecahkan, yaitu adalah pentingnya materi permukaan siklus pada kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Silakan berdoa menurut